Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahbab, hafizakumullah. Dalam video berikut ini, marilah kita simak tentang 10 amalan sunnah yang harus kita pelihara saat berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Makan sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam, dan utamanya yang lebih afdal, ia diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan, apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan yang artinya, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang kedua, sunnah ataupun amalan sunnah yang dikerjakan saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib. Namun, ini tentu dilakukan setelah yakin masuk waktu maghrib. Berdasarkan hadis di atas, saat pertama berbuka, sunnahnya dilakukan dengan memakan buah kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seseorang dari kamu berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Urutan sebaiknya, pertama dengan kurma basah atau rutab jika ada, jika tidak maka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada maka dengan air. Sebab sebuah riwayat menyebutkan sebelum salat maghrib Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada beliau berbuka dengan kurma kering. Jika pun tidak ada maka beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air, yang ada misalnya madu dan susu, maka dahulukanlah madu walaupun sama-sama manis. Yang ketiga, membaca doa yang masyhur sebelum atau setelah berbuka, antara lain dengan doa berikut ini. Atau dengan doa yang lebih pendek dan masyhur. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat, mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke dalam mulut, telinga, anus, dan sebagainya jika mandi setelah fajar, kendati tidak bersedia mandi seluruh tubuh sebelum fajar, hendaknya mencuci bagian-bagian tersebut yang sekiranya rawan masuk air, disertai dengan niat mandi besar. Yang kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara haram, seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa, meskipun itu tidak sampai membatalkan puasa, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan hawa nafsu, baik yang didengar seperti musik, tontonan, sentuhan, diraba, dicium, dan sebagainya, sebab semua itu tak seiring dengan hikmah dari ibadah puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya, kendati tidak ada. Jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Selain itu, juga sebaiknya memperbanyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Pada dasarnya adalah Rasulullah SAW selalu memeriksa hafalan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Yang kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh, jika tidak 10 malam terakhir lebih afdal. Sebab jika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam-malam 10 terakhir tersebut
dan membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah. Yang kesembilan, mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan. Maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya seperti para ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan setiap bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i bisa mengkhatamkannya hingga 60 kali. Yang ke-10, istiqamah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Itulah 10 amalan sunnah di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya dan menguatkan kita untuk selalu istiqamah mengamalkan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.